udah 6 hari yang lalu postingannya. Hai, selamat bergabung. Halo teman-teman, selamat bergabung. Selamat bergabung, Kak. Wah, udah lumayan ramai ya teman-teman. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kakak. Selamat datang kembali di acara Ngoceh, Ngobrol Cerita Hebat, episode 8. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk bergabung di live kita ya. Udah lumayan rame nih. Teman-teman mungkin tidak asing lagi ya sebagian teman-teman dengan kata ngoceh ini. Nah, sedikit saya menjelaskan ya. Ngoceh ini adalah program diskusi santai melalui IG dengan sahabat kakak yang menjadi penerima manfaat dari Yayasan Snow Calve maupun orang-orang yang berperan aktif dan berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan. Semoga sesi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Indah Sundari. Saya selaku host yang akan memandu acara kurang lebih 1 jam. Nah, saya berdomisili asli Ketapang, Kalimantan Barat. Ada nggak nih orang Kalimantan Barat di sini? Sapa hai dong. Nah, sekarang saya berkuliah di Politeknik Negeri Politeknik Aisyah Pontianak. Saya mengambil jurusan D3 Kebidanan. Nah, teman-teman, topik kita kali ini yaitu tentang bedah kuliah kebidanan. Tentunya di sini saya tidak akan sendiri. Saya ditemani oleh Kak Astri Priyanti yang merupakan alumni dari Beasiswa Bina Prenagen 2022. Kak Astri ini merupakan lulusan D3 Kebidanan Stikes Sukabumi. Nah, Kak Astri sudah bergabung nih. Bentar ya, Kak. Selamat datang Kak Astri. Halo. Apakah suara Indah terdengar, Kak? Sebentar. Dengar. Suara Indah terdengar, Kak? Sudah terdengar Indah. Oke. Teman-teman jangan lupa ya, selalu aktif bertanya di kolom komentar atau di bagian pertanyaan di bawah ini ya. Nah, berhubung narasumber kita sudah hadir,
kita akan memulai diskusi kita ya teman-teman, yaitu lebih tepatnya ngobrol santai. Gimana kabarnya Kak Astri? Gimana kabar kita, Kak? Sapa dulu dong Kak, hai hai. Halo, Maaf Kak Astri, suaranya tidak terdengar. masih kurang terdengar atau sudah terdengar indah sekarang? Sudah. Oke. Oke, kita lanjut ya Kak Astri. Nah, seperti yang Indah jelaskan tadi, Kak Astri ini merupakan penerima lebih tepatnya alumni dari beasiswa Bina Pranagen 2022. Nah, Kak Astri ini lulusan kebidanan di Stikes Sukabumi. Nah, Kak Astri, Indah mau tanya-tanya nih. Boleh Setahu Indah, Kakak sebelum pernah sekolah di SMK akuntansi ya? ya, banget ya Indah. Sebelumnya kakak perkenalan terlebih dahulu ya Indah. Perkenalkan, saya Astri Priyanti. Saya berasal dari Kota Sukabumi, Jawa Barat. Saya merupakan salah satu penerima beasiswa Bina Pranagen. Betul sekali ya Indah, sebelum saya kuliah di Stikes Sukabumi menjadi seorang bidan, dulu saya pernah sekolah di salah satu SMK negeri di Sukabumi, yaitu SMK Negeri 2 Sukabumi. Saya mengambil jurusan kebidanan, mohon maaf, mengambil jurusan akuntansi di SMK Negeri 2 ya. Karena waktu itu bapak saya meninggal pas di SMP, kemudian pendidikan semuanya dibiayai oleh ibu asuh saya, dan kebetulan beliau adalah seorang bidan. Tapi pada saat itu saya fokusnya kepada keluarga karena kebetulan adik saya masih kecil waktu itu, jadi ketika SMP ingin melanjutkan ke SMK karena setahu saya itu SMK itu dibinanya untuk menjadi siap kerja. Oh iya betul Nah, ya Kak ya. itu qadarullah waktu SMK kelas 2 saya ditanya kembali oleh ibu asuh saya apakah akan terus melanjutkan di bidang akuntansi atau mau beralih ke kesehatan. Kan beliau seorang bidan. Nah, karena mungkin dulu cita-cita saya itu ingin menjadi tenaga kesehatan, jadi ketika diberi kesempatan, saya langsung memilih saya ingin menjadi seorang bidan. Dan saat itu setelah lulus SMK, saya langsung mendaftar di di Stikes Sukabumi ya, di Stikes Sukabumi. Nah, setelah menjalani kuliah, ada beasiswa Bina Pranagen. Dan alhamdulillah pada saat itu saya menjadi penerima beasiswa Bina Pranagen. Itu indah. Kenapa sih Kak Kakak tertarik dengan dunia kebidanan ini? Bagaimana sih Kakak cara beradaptasi yang dari awalnya Kakak SMK ini akuntansi tiba-tiba ke kebidanan? Prosesnya itu bagaimana ya Kak? Menarik ya. Mungkin karena dari awalnya itu emang ingin menjadi tenaga kesehatan ya. Kebetulan ibu seorang bidan, jadi sering sharing bareng-bareng dengan ibu. Nah, kalau untuk adaptasinya itu lumayan agak sulit ya, lumayan butuh proses gitu. Jadi waktu itu karena di kelas 2 ataupun di kelas 11 ya SMK sudah bilang kepada ibu mau masuk ke kebidanan, jadi udah mulai buka-buka istilah-istilah medis karena mungkin ketika di akuntansi dan di kebidanan itu nanti istilah-istilahnya akan berbeda ya. Ketika di akuntansi mungkin istilah-istilahnya tentang aktiva, kemudian hutang, beban, dan ketika kita masuk ke kebidanan pasti yang dipelajari itu istilah-istilah medis ya yang banyak, terutama tentang anatomi manusia ya.
Jadi itu butuh waktu. Jadi pas kelas 11 udah mulai baca, jadi pas masuk ke kebidanan semester 1 itu udah mulai mengerti apa itu uterus, apa itu dan lain sebagainya tentang istilah-istilah kebidanan udah mulai dibaca tuh dari kelas 11. Jadi nggak terlalu sulit pas masuk di semester itu. Dari awal sudah mulai cari-cari ya Kak tentang kebidanan. Ya, betul. Karena kan itu lintas jurusan ya. Jadi satu yang emang agak jauh gitu ya dari akuntansi ke kesehatan gitu. Akuntansi soalnya hitung-hitungan ya. Tiba-tiba Ya, ke bidan betul. gitu. Setiap harinya kita menghitung ada satu perusahaan di situ. Biasanya nanti ada yang bagian kas kecil, kas besar, kemudian ada pengeluaran, pendapatan, dan pas masuk di kebidanan, yang dibahas itu tentang anatomi manusia, terutama kan kalau di kebidanan itu tentang panggul, persalinan, kemudian kehamilan, ya. Jadi mungkin lebih lebih ini ya, harus lebih bersungguh-sungguh gitu. Mungkin kalau untuk yang alumni dari SMA ya, dari IPA, dari mungkin itu akan lebih menguasai ya tentang istilah-istilah seperti itu. Karena saya kan dari akuntansi, ya mau tidak mau harus lebih ekstra belajarnya dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Itu Indah. Terus Kak, mengapa sih Kak menurut Kakak peran bidan itu penting bagi masyarakat? Nah, setahu Indah nih kan bidan ini hanya menangani ibu dan pelayanan anak. Apakah bidan itu penting juga bagi masyarakat? Dan itu sangat pentingnya bagi masyarakat, terutama pada kalangan perempuan. Jadi bidan itu nantinya bidan itu sebagai mitra perempuan yang akan mengawal kesehatan perempuan mulai dari remaja sampai dengan nanti lansia ataupun sudah menopause gitu. Selain itu, bidan juga nantinya akan memberikan asuhan yang berkelanjutan ya pada ibu-ibu. Diharapkan dengan adanya bidan ini bisa mengoptimalkan di 1000 hari pertama kehidupan, karena kita tahu ya Indah bahwasannya sekarang itu masalah kesehatan terutama pada anak itu lagi banyak yang stunting. Nah, jadi diharapkan dengan ada bidan ini dapat memberikan upaya secara preventif, kemudian promotif juga kepada masyarakat agar terus bisa meningkatkan gizi para ibu. Karena kan untuk kehamilan ini tidak hanya ibu hamilnya saja ya tapi kan butuh juga dari keluarga untuk dukungannya seperti itu Indah. Jadi bidan juga ikut andil nanti dalam memberikan penyuluhan, edukasi terhadap keluarga maupun pada ibu hamil itu sendiri. Gitu ya. Betul Kak. Ternyata peran bidan ini sangat luas ya Kak. Tidak cuma kesehatan ibu dan anak. Nah Kak, kalau apa sih Kak perbedaan dokter kandungan dan bidan? Apakah bidan itu bisa mengecek seperti dokter kandungan? Atau gimana itu ya Kak? Itu bisa Maaf Kak, maaf. Suaranya tidak terdengar Kak. Kita lihat dokter kandungan itu ada dokter kandungan yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Ya, betul Indah? Iya. Halo Indah. Kak, apakah suara Indah terdengar? Ya. Jadi kita lihat juga ya untuk dokter spesialis kandungan ini kan kita bisa lihat ya di rumah sakit ataupun di pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya itu ada yang perempuan, ada juga yang laki-laki. Betul Indah? Iya betul Kak. Nah, sedangkan untuk bidan itu sendiri, bidan
definisi dari bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Jadi ketika kita lihat dari sisi definisi pun ini sudah berbeda ya. Untuk dokter mungkin ada yang laki-laki dan perempuan, tetapi kalau untuk bidan ini hanya di definisi itu seorang perempuan. Jadi bidan itu hanya perempuan. Jadi bagi yang masih bertanya-tanya nih, nanti kuliah kebidanan itu ada laki-lakinya nggak ya di kampus? Nah sekarang udah tahu ya semuanya bahwasannya bidan itu adalah seorang perempuan. Jadi ketika nanti sahabat YKK ini akan memilih jurusan kebidanan, udah tahu kalau di jurusan kebidanan ini pasti isinya perempuan semua ya. Terus nanti juga di masyarakat itu akan terkenalnya dengan ibu bidan karena nggak ada bapak bidan ya. Itu untuk mudah untuk ini ya. Mungkin kalau untuk dari pendidikan itu juga sangat berbeda ya antara dokter kandungan dengan bidan. Mungkin untuk pendidikannya juga dokter kandungan ini akan lebih lama dan lebih detail, tapi kalau untuk bidan kita sama-sama tahu ya Indah, kalau untuk bidan itu hanya menangani kasus yang fisiologi saja ataupun yang normal saja. Sedangkan untuk dokter kandungan beliau ini lebih kompeten pada penanganan kasus yang sudah patologi ataupun yang sudah ada masalah. Gitu. Mungkin untuk bidan hanya bisa mendeteksi saja. Seperti itu Indah. Gitu ya Kak. Idealnya nih Kak, siapa saja sih yang bisa berobat ke bidan itu, dan dari umur berapa kita bisa berobat ke bidan itu Kak? Baik Indah. Mungkin kalau untuk pertanyaan ini lebih ke asuhan ya, ke asuhan kita memberikan asuhan kepada siapa saja untuk bidan ini. Mungkin nanti sahabat YKK yang masih penasaran dengan seputar kebidanan, nanti bisa dibuka Undang-Undang Nomor 4 tentang Kebidanan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Nah, di sana itu akan banyak sekali seputar tentang kebidanan ya. Mulai dari pendidikan bidan itu apa saja, kemudian praktik kebidanan itu seperti apa, dan juga tugas wewenang bidan itu apa saja. Ada organisasi juga ya, organisasi tentang kebidanan ini. Nah, kalau untuk kita memberikan asuhan kebidanan kepada siapa saja, ini tertuang juga sama di Undang-Undang Kebidanan ya, Undang-Undang 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Yang mana undang bidan ini meliputi memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu, kemudian terhadap anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Kemudian bidan juga melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Jadi kalau ditanya dari umur berapa, karena tadi ya bidan itu adalah mitra perempuan dari sejak remaja. Jadi dari persiapan kehamilan, nantinya pada ibu hamil, kemudian ibu bersalin, ibu nifas atau ibu setelah melahirkan, pada saat bayi baru lahir, bidan juga sudah memberikan asuhan. Kemudian nanti setelah ibunya sudah selesai nifas, nanti juga bidan akan memberikan pelayanan keluarga berencana. Begitu Indah. Ya. Itu Kak, kalau misalkan nih di suatu desa terpencil gitu ya Kak, kurangnya tenaga kesehatan. Nah, ada orang yang berobat ke bidan ini. Misalkan dia mengeluh-ngeluh sakit yang harus ditangani gitulah Kak. Terus apakah bidan bisa memberikan obat yang di luar ranah dia? Tadi sudah dibahas ya di Undang-Undang Kebidanan ini. Nah, di sini tuh ada pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Jadi mungkin di beberapa desa tertentu, di kota-kota tertentu, itu
bisa memberikan memberikan pelayanan selain wewenang yang utama gitu ya, karena ada pelimpahan wewenang biasanya. Mungkin itu Indah. Mungkin lebih jelasnya nanti ada di undang-undang ya, di undang-undang tentang kebidanan itu. Kalau misalkan secara isinya di pasal 46 juga sudah disebutkan ya, bahwasannya tadi pelaksanaan tugas ini bisa berdasarkan pelimpahan wewenang. Karena sudah kita tahu ya Indah, kalau misalkan di desa-desa terpencil itu jauh ya untuk ke fasilitas kesehatan. Di situ ada bidan desa biasanya ya yang menanganinya. Seperti itu ya Indah. Terus nih Kak, tantangan apa saja sih yang Kakak lalui dalam kuliah kebidanan ini, dan bagaimana Kakak menghadapi tantangan-tantangan yang di dunia kebidanan ini Kak? Ya, mungkin tadi sedikit udah dibahas di awal ya, tantangannya itu karena tadi dari berlatar belakang SMK ya. Jadi mungkin Ya, tantangannya itu memahami istilah-istilah medis ya. Itu emang tantangan banget ya untuk menghafal kembali, karena kan pas SMK itu ya tadi ya yang dihafalnya itu tentang hutang, modal gitu. Sedangkan pas saat masuk kebidanan itu yang kita pelajari tentang istilah-istilah medis semua gitu ya. Terus tentang anatomi manusia. Jadi mungkin itu salah satu tantangan yang lebih ini ya, yang awal gitu. Nah, setelah mulai mencoba untuk memahami istilah-istilah medis, istilah-istilah kebidanan, nah ada juga tantangan selanjutnya, yaitu pada saat kita ke lapangan. Karena pada saat kita ke lapangan, kita sama-sama tahu ya Indah, kan Indah juga udah mulai ke lapangan ya. iya, sudah mulai minggu depan Kak. Udah mulai. Jadi ada tantangan tersendiri ya ketika kita menghadapi pasien itu harus seperti apa, memberikan ketika kita sedang tidak baik-baik saja, tapi kan kita harus memberikan pelayanan baik kepada pasien, kepada keluarga pasien juga. Nah, mungkin itu salah satu tantangan untuk coping diri kita ya, untuk tetap memberikan pelayanan terbaik gitu ya terhadap pasien maupun keluarga pasien. Meskipun mungkin kita sedang sakit, kita juga sedang merasakan hal yang lain, tapi kalau di depan pasien ataupun keluarga pasien, kita harus profesional. Mungkin itu ya tantangan di kebidanan. Benar gak ya? Ada juga merasakan? Benar Kak. Apakah Ada juga yang Indah? pernah, soalnya macam-macam pasien ini kan tidak cuma satu ya Kak. Kadang satunya bertingkah beda, satunya tingkahnya beda. Jadi kita harus bisa beradaptasi semaksimal mungkin sih menghadapinya itu ya. Ya. Kak, apakah suara Indah terdengar? Oke. Tapi kalau untuk videonya, kalau di kakak nggak terlihat ya? Tapi di Indah terlihat kok Kak. Oh ya. Aman. Nah Kak, mata kuliah favorit Kakak di kebidanan ini apa ya Kak? Mungkin yang Kakak paling gemar atau sukai gitu Kak? Nah, kalau untuk mata kuliah favorit pada saat kuliah itu, kakak lebih suka mata kuliah persalinan, asuhan kebidanan persalinan. Nah, kenapa? Karena kita sama-sama tahu Indah, kalau misalkan asuhan kebidanan persalinan ini lebih kompleks materinya. Karena ada tuh K2, K3, K4, ya, terus ada penjelasan. Iya, banyak kan ya untuk di Ada 60 langkah APM. ya, betul. Kita harus melewati 60 langkah APN, kemudian melihat tanda gejala kala 2, tanda-tanda manajemen aktif kala 3. Nah, itu kan lebih kompleks ya kalau untuk di persalinan ini. Nah, kebetulan kakak ini senang
untuk mempelajari hal-hal yang baru dan yang menantang. Jadi pada saat kuliah ini pas di asuhan persahabatan ini lebih semangat lagi tuh untuk mempelajarinya gitu kan banyak ya tahapannya. Nah alhamdulillahnya Allah selalu berikan kemudahan. Jadi senang belajarnya gitu ya. Terus yang paling utama itu pada saat kita belajar jangan menjadikan semuanya sebagai beban gitu. Nah kalau misalkan kita menjadikan itu beban, nah biasanya itu nanti nggak akan menikmati prosesnya gitu ya. Yang ada nanti jadinya malas terus kayak susah nih ini nggak bisa aku nggak bisa. Nah harusnya itu kita jangan pernah menjadikan sesuatu itu sebagai beban. Jadi harus dibawa santai, dibawa relax, dan itu kita harus percaya kalau kita bisa. Dan alhamdulillah udah melalui asuhan kebidanan persahabatan. Gimana nih kalau sama itu? Kalau Indah Itu sih juga nggak sahabat ya kakak. Kalau misalkan kita menganggap semuanya itu beban, itu akan terasa sulit. Ya, betul nggak? Kalau ini gimana? Betul nggak? tuh. Betul ya? Nah, iya. Kalau misalkan sesuatu itu diambil sebagai beban, ya gitu. Jadi akan Terasa sulit. berat menjalani. Iya. Sekarang Indah itu masuk di APN. Kayaknya Indah nggak bisa deh, soalnya susah gitu Kak. Tapi Nah, ada gak mulai sekarang Indah trik harus bersemangat. Kenapa? trik and trik cepat menghafal gitu Kak? Trik and trik cepat menghafal ya, terutama APN ya. Iya. Nah, biasanya kalau waktu itu kakak kuliah, itu kakak nggak jarang banget menghafal. Jadi dari 1, 2, 3 jarang banget menghafal. Jadi kakak itu pahami dulu tuh dari langkah 1, 2, 3 sampai 60 langkah itu dipahami semuanya. Nah jadinya kalau misalkan kita udah paham, kita nggak akan ketika misalkan langkah pertama seperti ini. Oh, langkah kedua tuh apa ya? Nah pasti kayak gitu kalau misalkan kita menghafal. Tapi kalau misalkan kita memahami urutan-urutannya, nanti kita dengar sendirinya biasanya misalkan langkah ini langsung seperti manajemen aktif kelas 3 ya, misalkan cek janin kedua ya, nanti pas bayi lahir otomatis setelah mengeringkan bayi itu langsung kita cek janin kedua, nggak kayak apa ya udah mengeringkan bayi kita ngapain ya, langkah selanjutnya itu apa ya gitu ya. Biasanya kan kalau kita menghafal tuh kayak gitu ya, lanjutnya itu apa ya gitu. Nah tapi kalau misalkan kita sudah paham tentang urutan-urutannya, nanti dengan sendirinya akan langsung gitu. Alur ya. Baik, pasti nanti dengan sendirinya cek janin kedua gitu. Pasti langsung cek janin kedua, langsung suntik opsi. Seperti itu Indah. Berarti harus dipahami dulu ya Kak. Harus iya, langkah-langkahnya. Kak. Ini kalau dari sahabat kakak yang Terima kasih sudah menjawab pertanyaan ini ya Kak. Nah dari sahabat kakak ada nggak nih yang masih penasaran tentang kebidanan tuh apa sih? Gimana sih prosesnya? Gimana sih? Nah boleh nih teman-teman tinggalin di pertanyaan di bawah dan di kolom komentar ya teman-teman. Bagi teman-teman yang penasaran apa sih kebidanan? Gimana sih cara dan kok bisa masuk kebidanan gini-gini? tadi kalau kakak nggak salah lihat ada yang bertanya Indah, untuk kebidanan ini ada S2 tidak? Nah kalau untuk kebidanan itu udah ada ya, tidak ada setelah S2-nya tanda di kakak. Jadi jangan khawatir ketika kakak ingin melanjutkan ke S2, kebidanan itu udah ada di S2. Oh,
jadi magister kebidanan. Oke. Kak, di sini kan kakak sudah menjadi lulusan kebidanan ya kak? Ya, Tahapan pendidikan apa saja sih kak supaya menjadi bidan yang profesional, bidan kompeten gitu kak? Menurut kakak? udah terkenal belum ini suara? Apa kak? Belum terdengar kak? Terdengar belum sekarang? Sudah. Udah jelas belum? Ya. Udah, ya. Profesional, pendidikan apa saja sih yang harus kita udah sama-sama tahu ya Indah, bahwasanya pendidikan bidan itu sekarang minimal di diploma 3 kebidanan. Jadi ketika kita melihat lagi di undang-undang kebidanan, pendidikan kebidanan ini terdiri dari 3, ya. Ada pendidikan akademik, ada pendidikan vokasi, dan juga ada pendidikan profesi. Nah, untuk pendidikan akademik itu apa saja? Yang pertama itu ada program sarjana, ada program magister, dan ada juga program doktor. Nah, untuk yang lulusan akademik, untuk yang vokasi ini, yang diploma 3 kebidanan, juga ada pendidikan profesi bidan. Jadi untuk menjadi bidan yang profesional, kita tidak hanya bisa untuk ini saja ya, untuk pendidikan formal saja, tetapi kita juga bisa untuk mengambil pendidikan non formalnya melalui pelatihan-pelatihan. Sekarang sudah banyak ya untuk pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang utama itu biasanya APN ya, pelatihan persaingan normal. Kemudian selain itu ada mom and baby sekolah. Kemudian ada juga yang penanganan kegawat daruratan, dan masih banyak lagi untuk pelatihan-pelatihannya. Jadi tidak hanya pendidikan formal saja, mungkin untuk menjadi bidan yang profesional dan nanti kompeten di bidangnya, kita juga bisa mengikuti beberapa pelatihan ya. Mungkin itu Indah kalau menurut kakak. Kalau dari Indah sendiri gimana? Apakah suara Indah terdengar kak? Ya, tidak dengar Indah. Maaf ya kak, sinyal Indah agak nge-lag. Enggak apa-apa. Kak, izin bertanya nih kak. Ya. Ini kan kakak sudah lulus ya di kebidanan. Kalau boleh tahu kakak sekarang apakah kepikiran untuk melanjutkan kuliah atau sekarang kakak kerja atau gimana? Ya, saya di praktik mandiri bidan. Kebetulan yang mempunyai praktik mandiri bidan itu ibu saya ya, ibu kakak. Jadi sekarang sambil menunggu nanti pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang S1 dan profesi, kakak sekarang sedang memanfaatkan ilmu dulu dari D3 tadi ya, agar lebih menguasai lagi dengan praktiknya. Nah, nanti mungkin ketika sudah ada rezekinya, pasti akan harus lanjut ke jenjang S1 dan profesi juga ya. Jadi itu Indah kalau untuk sekarang. Dan sekarang juga doanya sedang mempersiapkan proposal ya untuk pengabdian masyarakat
di daerah kakak, yang mana pengabdian ini tentang pengoptimalisasian di 10 hari pertama kehidupan untuk mengurangi jumlah stunting di daerah kakak ya, terutama di daerah kota Sukabumi. Seperti itu, Indah. Di sini juga ada nih Kak kasus stunting yang tinggi. Iya. Kita harus bisa mengedukasi dan memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat kita, terutama yang paling dekat itu dengan keluarga kita sendiri. Maaf Kak, suaranya agak terputus. Sekarang sudah terdengar belum? Sudah. Berarti Kakak sekarang menjadi asisten bidan gitu ya Kak? Menjadi asisten bidan. Suaranya tidak terdengar. Halo Kak? Ya, Indah. Sudah terdengar Kak? Suara kakak terdengar tidak? Terdengar. Oke. Kakak, Indah mau tanya nih. Lebih tepatnya ke saran aja sih Kak. Saran nih Kak. Jelas. Bentar Kak. Suara Indah terdengar Kak? Ya udah, mulai terdengar. Boleh di agak kencangin suaranya, Indah. Oke. Saran nih Kak untuk sahabat Kakak yang mau ambil jurusan kebidanan ini. Saran ya? Iya, saran untuk sahabat Kakak. Oh, saran ya. Oke. Iya. Nah, untuk saran ini ya untuk sahabat kakak yang mau ambil jurusan kebidanan ya, terutama boleh nanti lebih dalam lagi mencari tahu tentang jurusan kebidanan itu seperti apa. Dan tadi juga ya boleh dilihat Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Nantinya ketika teman-teman sudah memilih ingin melanjutkan kebidanan, jangan pernah pilihannya itu dijadikan sebagai beban ya tadi. Jangan pernah menjadikan semuanya itu beban. Nikmati saja prosesnya, karena ingat, sabar adalah kunci kesuksesan. Betul itu Kak. Teman-teman ada yang ingin bertanya tentang diskusi kita kali ini? Boleh bertanya di kolom komentar atau di pertanyaan. Ada ya Indah yang bertanya, kalau misalkan jadi bidan tapi geli sama darah gimana Kak? Gitu. Nah mungkin ini menjadi tantangan ya kepada sahabat kakak yang mungkin ini ya sama-sama geli terhadap darah. Tapi percaya ketika kita sudah terbiasa itu nggak akan geli lagi terhadap darah. Mau ibu yang bersalin perdarahan ataupun darah yang normal, kita akan biasa saja. Karena jiwa kita ini udah ada di seorang bidan, enggak lagi di yang belum jadi seorang bidan gitu. Kalau misalkan nanti udah masuk di kebidanan, insya Allah nanti gak akan gue lagi kok melihat darah gitu, ngelihat
apapun yang berhubungan dan tentang kebidanan ya. Kan pasti kan seringnya itu melihat darah, melihat persalinan ya. Tapi insya Allah kalau misalkan nanti kita udah sering, kita akan terbiasa. Semangat untuk berjuang kebidanan. Betul. Tuh, Indah juga Kak, pertama-tama itu kayak agak takut gitu kalau lihat darah, apalagi kalau melihat luka-luka gitu Kak. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillahnya udah kayak terbiasa gitu Kak dengan yang darah. Apalagi dengan jarum suntik, Indah juga takut. Ya, ya pasti tantangannya itu kalau nggak melihat darah itu sama jarum suntik. Itu pasti ada aja gitu yang merasa takut jarum suntik, terus takut darah juga, pasti itu ada ya. Tapi nanti dengan seiring berjalannya waktu, karena kita seringnya pegang darah, seringnya megang suntikan, dan juga enggak kan ya Indah udah mulai terbiasa. Iya Kak. Ada pertanyaan Indah, ada yang nanya bidan tempat praktiknya di mana. Kalau sekarang aku praktiknya di Sukabumi ya, dekat rumah. Nanti boleh untuk Sukabumi, kalau mampir ke tempat praktik Astri boleh di Jalan Proklamasi nomor 19 di CPJ. Nanti boleh kalau yang mau orang Sukabumi di sini ngobrol obat. Ya, betul. Itu ada yang bertanya Kak, gimana cara belajar bidan, materi kebidanan bikin ngantuk? Wah, Cara belajarnya mungkin kalau misalkan ya kalau misalkan terlalu lama belajar itu nantinya akan jadi ngantuk. Tapi kita itu harus sebentar. Kak, suaranya terputus. Sebentar ya teman-teman. Mungkin Kak Astri lagi ada kendala sedikit. Sebentar ya teman-teman. Sambil menunggu Kak. Iya, tadi ada kendala dulu ya. Ya, nggak apa-apa Kak. Tadi ya, karena materi kebidanan ini emang banyak, terus ini juga lama ya karena ya kalau misalkan aku sih lebih memilihnya kalau misalkan waktu kuliah itu lebih milih di depan gitu duduknya. Jadi kalau misalkan duduk di depan, ketika ada interaksi dengan dosen, jadi gak akan ngantuk gitu. Gak pernah pada saat kuliah itu memilih di belakang karena udah pasti tahu gitu ya. Kalau misalkan kita mau duduk di belakang, nantinya pasti ngantuk, apalagi dengan karena kan tipe dosen itu kalau ada yang kenceng, ada yang pelan gitu ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi agar tidak ngantuk, biasanya Asfiku selalu di depan. Kalau misalkan kuliah nggak pernah di belakang, jadi suka ada interaksi dengan dosen. Ketika dosennya bertanya, Asfi jawab gitu. Nah, itu jawaban dari gitu sih. Kecuali kalau misalkan daring ya. Nah, kalau misalkan daring, kan 2 tahun ya Astri daring. Biasanya itu gak pernah off-cam, maksudnya itu lebih seringnya itu on-cam. Kalau misalkan off-cam, mungkin lagi ada
kendala di jaringan ya, tapi biasanya keseringannya itu selalu on cam, jadi ada interaksi tadi dengan dosen gitu. Kalau misalkan dosen bertanya, asli jawab, jadi gak pernah hanya mendengarkan, soalnya pasti ngantuk nantinya kalau misalkan gitu. Betul banget tuh Kak. Apalagi kalau daring kan, pastinya tiap hari Ya, di kasur. betul. Betul, itu pasti ngantuk banget kalau misalkan kitanya cuma mendengarkan, yang ada nanti tidur, bukan mendengarkan penjelasan dosen. Ya, Betul. Berarti Kakak terhitung lulusan COVID ya Kak? ya betul. Dulu SMK-nya kakak nggak ini, nggak ada perpisahan gitu, nggak ada acara di akhir. Karena kan emang waktu itu COVID ya, jadi nggak ada acara-acara graduation waktu itu. Wah, Indah, Jadi ini Kak, ada yang bertanya lagi ya ternyata. iya, sebelumnya kan akuntansi ya jurusannya. Apakah pas nyuntik itu posisinya akan disuntik harus dalam titik blank? Ya, Jawab Kak. ya mungkin kalau dulu kita itu Indah di akuntansi. Ini pasti yang nanyanya alumni akuntansi nih kayaknya. Bisa jadi itu. Iya, karena kan dulu itu kalau di SMK akuntansi kita sama-sama mengetahui Indah kalau misalkan apapun harus balance. Semua hitungan-hitungan kita itu harus balance. Tapi kalau untuk menyuntik ini enggak lagi ya. Maksudnya itu ada tekniknya gitu, enggak harus balance. Nah, kecuali kalau yang IM itu 90 derajat ya berarti harus tegak gitu ya. Iya. Selain itu kan teknik penyuntikan ada banyak ya Indah ya kita tahu. Ada yang secara IM, terus IC, ada ikutan, kemudian ada intravena juga. Jadi untuk balance itu mungkin hanya di akuntansi ya. Tidak berlaku lagi di kebidanan ya Kak. Iya. Nah iya tuh Kak, setuju kalau on cam lebih memotivasi diri buat aktif. Iya betul banget ya Kak. Karena kalau misalkan kita off cam, yang ada tuh ngantuk gitu. Betul gak Indah? Indah pernah ngalamin gak daring gitu? Iya, pas SMA 2 tahun kalau nggak salah daring. Oh iya ya mungkin. Awal mulanya cuma Pasti. libur kakak kelas waktu itu, libur kakak kelas mau ujian kan 1 minggu. Terus ada berita COVID, jadi 2 tahun liburnya. Iya, betul banget ya waktu itu juga kakak waktu ada COVID itu hamil beberapa hari mau ujian nasional. Tiba-tiba COVID, ujian nasionalnya nggak jadi deh. Nggak ikutan ujian nasional waktu itu. Ini Kak ada yang bertanya, Iya, Kak, kalau budak itu sekalian profesi nggak tahun ini? kalau misalkan untuk yang profesi, kan kita ada yang D3 dulu ya. Kalau misalkan kita ngambil D3 itu, eh, kita bisa mendapat STR ya. Nanti kan setelah di akhir itu ada uji kompetensi bidan. Nanti kita bisa mendapatkan surat tanda registrasi dan juga bisa mengajukan surat izin praktik bidan. Nah, tapi kalau untuk yang langsung profesi itu biasanya yang dari S1 ya. Sekarang itu kalau yang S1 itu harus langsung, biasanya S1 yang turunan sekarang itu langsung ambil profesi gitu karena untuk S1 bidan ini belum bisa mendapatkan SPR gitu ya. Kalau melihat pada saat kemarin pengajuan di tingkat PKI gitu ya untuk di Kementerian Kesehatan itu yang S1 ini belum bisa mendapatkan SHR. Jadi untuk surat tanda registrasinya itu nanti akan keluarnya itu setelah profesi kebidanan. Oh.
Berarti kakak sekarang cuma D3 kebidanan belum ambil profesi ya kak? Iya, belum nih Kak. Kalau untuk tahun sekarang, Kakak belum langsung melanjutkan ke S1, masih di D3. Mudah-mudahan nanti bisa secepatnya untuk mengambil S1 dan juga profesi. Karena membuka praktik nanti kan harus ada ini ya, harus sudah profesi. Kalau untuk D3, kita menjadi asisten atau nggak bekerja di fasilitas kesehatan di rumah sakit. Kalau D4 plus profesi ada nggak kak kira-kira? Nah, biasanya kalau D4 itu mungkin sekarang tuh lebih banyak yang S1 ya, udah S1 kebidanan, tapi ada beberapa universitas ataupun dulunya yang bidang-bidang senior itu D4 ya, itu bisa langsung ke profesi. Nah, kebetulan kemarin juga ibu kakak itu bukan S1 ya, bukan S1 kebidanan ngambilnya, tapi D4 kebidanan, jadi sarjana prapan kebidanan, itu kemarin baru selesai wisuda di profesi kebidanan. Jadi kita kemarin sama-sama wisuda. Wah, keren. Sama wisuda Berarti kalau ibu wisuda yang kesekian kali. Gimana ini? kalau ngambil profesi itu kira-kira berapa tahun ya kak? Untuk profesi dari kemarin sih pengalaman ibu kakak itu 1 tahun, 2 semester sih. Kalau untuk kemarin ibu kakak itu 2 semester, nanti ada biasa seperti di akhir nanti kan ada uji kompetensi ya. Kalau misalkan kita kan sertifikat kompetensi ya. Dan setelah uji kompetensi itu, kalau misalkan profesi itu nanti yang keluarnya sertifikat profesi. Ayo nih teman-teman bertanya. Kak Astri siap menampung jawaban. Kak Astri, kalau kan setiap kita sebelum wisuda tuh kan ada yang namanya UKOM ya? Iya, betul. Nah, UKOM ini kan yang indah dengar nih. Soalnya ada banyak kan? Iya, betul. Banyak nggak, Kak? Iya, betul. Kalau untuk uji kompetensi itu 180 soal dalam pengerjaan itu 180 menit. Lumayan banyak. Jadi nanti ada soal-soal yang keluar sebanyak 180 soal dan dikasih waktu juga 180 menit. Gitu. Satu soal, 1 menit pengalaman, jawabnya. iya, betul. Nah, tapi pengalaman kakak waktu kemarin uji kompetensi itu ada kendala di server ya. Jadi lama gitu ya. Dari satu soal ke soal selanjutnya itu lama prosesnya itu. Loadingnya itu lama gitu. Sampai waktu itu pas kakak itu ada penambahan waktu. Jadi ditambah waktunya itu 1 jam. Karena kebetulan ada beberapa orang yang masih banyak pengerjaannya belum selesai. Jadi ditambah waktu itu minta tambahan waktu ya. Nah, ada penambahan waktu itu tuh 1 jam. Jadi nggak 180 menit waktu itu. Terus dengar juga dari yang sisi sebelumnya di hari sebelum itu mereka lebih parah katanya untuk itu ya donnya. Karena kan mungkin satu Indonesia ya sama-sama uji kompetensi dan tidak hanya bidan juga ada profesi lain juga gitu yang ikutan uji kompetensi ini. Jadi pas kemarin itu kan satu soal ke soal berikutnya itu lama. Jadi pas kakak itu kemarin pas baca soal kalau misalkan saya lagi bagus terus dikerjain dulu sampai bisa. Nanti kalau misalkan udah lama lagi ya udah tunggu dulu gitu. Tapi kalau misalkan lagi bagus harus mengoptimalkan waktu gitu ya, harus percepat isi gitu. Jadi
biar gak keteter juga nantinya gitu. Takutnya kan kalau misalkan kita nunggu lama gitu, satu soal ke soal berikutnya kita baca soalnya lama juga gitu. Nah takutnya nanti tuh keteteran di akhirnya gitu. Betul betul 1 menit. Soal pengalaman Iya. ya pada saat itu kompetensi. Indah masih ada? Sudah Kak. Ya, sudah tidak ada lagi yang jawab, yang bertanya. Indah mana salah. Ya, Sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. sudah tidak ada lagi nih Kak. Ini siapa ya? Iya. Ini ada yang meminta bergabung nih. Oh, tidak. Apakah teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya di komentar atau di tombol pertanyaan di bawah ya teman-teman. Kak. Sudah hampir 1 jam nih Kak kita ngobrolnya ya. Tidak kerasa banget. Ya, Indah. Iya. Semuanya mengalir. Nih Kak, ada nggak nih pesan untuk pesan dan kesan untuk sahabat Kakak? Barangkali ada yang ingin masuk jurusan kebidanan. Pesan dari kakak ya, tetap semangat karena tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa dicapai asal kitanya mau berusaha. Dan untuk para penerima beasiswa dari KKB terutama, tunjukkan bahwa kamu memang layak mendapatkan itu semua. Semangat belajarnya, semoga kita semua selalu diberikan keberkahan atas ilmu yang sudah kita dapat. Semoga perkuliahannya juga selalu dimudahkan dan diberikan nilai yang terbaik. Terus ingat, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk para penerima beasiswa, ya. Untuk bagi yang baru menerima beasiswa, tetap semangat. Insya Allah nanti pasti akan ada jalan baik. Semangat semuanya. Ada yang bertanya nih Kak. Kenapa? Ada yang bertanya nih gitu. Sebentar. Kira-kira program kedepannya bagaimana ya? Ini program apa ya? Program gimana ya? Kalau untuk program Astri sendiri mungkin kedepannya itu tadi ya, karena sedang merencanakan pengabdian masyarakat di sekitar daerah Astri, mungkin nanti program ini akan terus di follow up kepada Yayasan KKB agar kita bisa melaksanakan pengabdian masyarakat ini yang tadi ya Indah untuk mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin itu kalau untuk program ke depannya. Ada yang bertanya lagi nih Kak. Kak, bidan kalau lagi galau tapi deadline-nya mesti ngapalin materi. Solusinya gimana? Kalau misalkan ini, biasanya Astri itu selalu introspeksi dulu ya, maksudnya introspeksi di sini itu melihat lagi ya tujuan awal masuk kuliah itu apa gitu. Karena kan tujuan masuk
masuk kuliahnya ini ingin belajar tentang kebidanan. Terus ingin tujuan terutama Astri pribadi gitu ya. Tujuan utama itu ingin menjadi lulusan yang terbaik. Nah, jadi ketika kita galau, kita galau ada yang lain gitu ya. Tapi misalkan deadline-nya bisa ngapain materi. Mungkin ini akan menerapkan skala prioritas ya kalau Astri. Jadi yang bukan tujuan utama ya udah minggir dulu, dikepikiran dulu, kita fokus dulu ke tujuan utamanya apa, berkuliah ini gitu. Kuliah ini tujuannya tuh apa gitu? Apakah untuk galau-galauan atau untuk belajar gitu? Kalau misalkan untuk galau-galauan, ya kenapa harus masuk kebidanan gitu ya? Kan nggak masuk kebidanan juga kalau galau bisa ya. Tapi karena kita tujuan utamanya ingin belajar kebidanan, nah jadi kita harus menerapkan skala prioritas. Sebetulnya kalau untuk skala prioritas dalam hal apapun harus menerapkan skala prioritas gitu ya, agar semuanya itu termanage dengan baik. Gitu Indah. Oh, nah mungkin sudah terjawab oleh Kak Astri ya yang galau ini. Ada satu lagi nih Kak. Kalau dari SMK Teknik ya Indah ini. Ya. Yang dari SMK Teknik mau ambil jurusan kebidanan. Kasusnya sama dengan kakak nih kayaknya. Hanya beda jurusan. Sama anak-anak SMK ya. Nah, kalau untuk di daerah Astri, terutama di Stika Sukabumi, ini bisa menerima dari lulusan SMK ya. Banyak juga dari selain kebidanan juga ada beberapa yang masuk di keperawatan juga dari SMK berlatar belakang yang teknik mesin, ada elektro ya jadi, dan untuk Astri juga bisa. Nah, nanti untuk caranya gimana mungkin sama saja ya seperti yang lainnya gitu, karena kan kita dianggapnya SMA dan SMK sederajat. Jadi kalau untuk proses masuknya itu sama, kita mengisi pendaftaran formulir, terus nanti mengikuti rangkaian-rangkaian pendaftarannya. Gitu paling Kak ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih, Kak. Ya. Udah. Nah, sahabat kakak, tentunya pengalaman dari Kak Astri itu sangat menarik untuk kita ya, dari yang beliau ngambil akuntansi tiba-tiba kebidanan, dari pengalaman beliau yang beradaptasinya bagaimana. Nah, materi kali ini sangat menarik ya teman-teman. Nah, tadi untuk ada yang bertanya, program penerimaan beasiswa, soalnya dulu pernah ikut tapi belum beruntung. Nah, untuk teman-teman yang mencari program beasiswa, boleh nih pantau akun IG-nya Yayasan Knol Kalbe. Dan jangan lupa kalau teman-teman yang ingin mendaftar atau mencari-cari beasiswa, boleh nih ikuti IG Yayasan Knol Kalbe. Di yayasan ini dia membuka program-program beasiswa lainnya. Sahabat kakak boleh mengecek di info secara berkala lewat media sosial atau website Yayasan Knol Kalbe. Oke, selesai sudah materi atau diskusi kita kali ini.